Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas cara install Linux Debian 13 server di VirtualBox. Oke. Nah, di sini sudah saya install aplikasi VirtualBox. Oke. Sekarang saya buka aplikasi VirtualBox. Jadi di aplikasi ini kita buat dulu mesin virtual baru untuk menginstal Debian 13 server. Untuk membuat mesin virtual baru, pilih menu mesin, kemudian klik new. Nah, di sini ketikkan nama mesin virtual yang akan kita buat, yaitu Debian 13 server. Ya, untuk penamaan seperti ini tidak ada spasi. Kemudian lokasi instalasinya di sini ditentukan, yaitu di bagian folder. Jadi kita buat folder baru ya. Di sini saya pilih drive G virtual, kemudian saya tambahkan new folder. Nah, di sini saya buat nama foldernya Debian 13 server. Nah, jadi nanti file-file instalasinya akan berada pada Debian 13 server ini. Kemudian select folder. Nah, untuk isi image-nya ini diarahkan ke file ISO dari Linux Debian 13. Bagi yang belum punya, silakan di-download terlebih dahulu. Nah, untuk link downloadnya di kolom deskripsi. Nah, ini dia Debian 13.iso, yaitu file ISO dari OS Debian 13. Jadi diarahkan ke sana, kemudian klik open. Jadi kita menginstalnya lewat dpd ISO dari Debian 13 ini. Oke, sudah diarahkan ke filenya untuk ISO image-nya. Untuk tipenya Linux, kemudian subtype-nya Debian, karena yang akan kita install adalah Debian. Nah, untuk versinya 64 bit. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian untended install. Nah, di sini ada username dan password. Jika ini kita teruskan menginstal, maka username dan passwordnya berada di yang tadi. Jadi kita skip aja untuk untended installnya ya. Jadi kita lewatkan saja. Kalau sudah di checklist, jadi dia akan disable seperti ini ya. Karena skip untended instalasinya kita checklist. Oke, jadi dia sudah nonaktif. Kita lewatkan saja, kemudian kita masuk ke bagian hardware. Nah, untuk memori atau RAM-nya bisa ditentukan di sini. Untuk besaran RAM-nya di sini akan saya buat sekitar 3 GB. Oke. Jadi langsung kita ketikkan saja 3072 MB atau sekitar 3 GB. Kemudian untuk prosesornya di sini saya buat 2 CPU. Oke. Base memori sudah, prosesornya juga sudah. Kemudian kita tentukan besaran harddisknya. Untuk besaran harddisknya, untuk defaultnya adalah 20 GB. Jadi ini bisa ditambah atau dikurang tergantung dari besaran kapasitas harddisk yang kalian miliki. Untuk tipe harddisknya adalah PDI atau VirtualBox Disk Image. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, klik tombol finish. Oke, kita sudah selesai membuat mesin virtual baru, namun OS-nya masih kosong. Oke, kemudian kita masuk ke bagian network. Nah, untuk settingan networknya, Ethernet 2-nya saya ganti NAT menjadi bridge adapter, supaya OS yang kita install di mesin VirtualBox ini langsung nyambung ke jaringan seperti OS aslinya, yaitu Windows 11. Oke, untuk menginstalnya kita klik tombol start seperti ini. Oke, maka akan muncul layar ya seperti ini. Kita bisa langsung memulai instalasinya.
Nah, di sini saya pilih graphical install supaya gampang dalam proses instalasinya. Oke. Kita sesuaikan dulu untuk besar tampilannya. Oke, di sini akan muncul pilihan bahasa. Jadi saya pilih bahasa English atau bahasa Inggris. Kemudian continue. Oke, kemudian klik continue. Kemudian select your location. Di sini pilih other. Kemudian continue. Kemudian Asia. Kemudian Indonesia. Oke, continue. Kemudian untuk bagian ini langsung continue aja. Kemudian configure the keyboard juga langsung klik continue. Oke, maka sekarang sedang meload installer component from installation media. Jadi jika tampilannya seperti ini ditunggu saja ya sampai ada permintaan data-data berikutnya. Nah, untuk konfigurasi hostname-nya saya buat IT Newbie, kemudian domain name-nya saya kosongkan. Nah, di sini kita tentukan root password. Oke. Jadi saya buat 123456. Jadi untuk password seperti ini tidak direkomendasikan. Nah, ini sama ya root password. Kemudian kita buat di sini full name-nya IT Newbie. Kemudian untuk username-nya IT Newbie tanpa spasi, huruf kecil seperti ini. Kemudian klik continue. Di sini kita buat password untuk user ya. Kita samakan saja 123456 seperti ini. Oke, kemudian klik continue. Nah, ini untuk lokasi waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat kita pilih Jakarta. Kemudian kita akan melakukan partisi harddisk. Oke. Jadi kita akan melakukan partisi harddisk di Linux Debian 13. Oke, jika muncul seperti ini, untuk mempartisinya kita pilih use enter disk aja ya di bagian atas seperti ini. Bagi yang sudah profesional bisa melakukannya dengan manual. Oke. Kemudian di sini klik continue. Nah, untuk partisinya kita pilih yang recommended for new user aja. Jadi pilih di bagian atas seperti ini. All file is in one partition. Kemudian akan ada dua partisinya, yaitu partisi root dan partisi swap. Oke, seperti ini sudah langsung ditentukan oleh sistem. Kemudian pilih finish, kemudian continue. Nah, untuk ini pilih yes, kemudian continue. Maka dia akan melakukan partisi harddisk. Kemudian dilanjutkan dengan install
sistem di komputer virtual yang sudah kita buat. Kemudian dia akan mengkonfigurasi paket manager. Nah, di sini kita pilih no, kemudian untuk use network mirror kita gunakan no. Oke, kita pilih no tadi ya. Kemudian kita akan memilih software yang akan diinstalasi. Oke, untuk surveinya kita pilih no aja. Oke, nanti akan kita menentukan software yang akan kita instalasi. Karena kita menginstal Debian untuk server, maka Debian desktopnya kita hilangkan centangnya. Jadi kita tidak perlu menginstal Debian Desktop Environment. Kemudian genome-nya juga kita hilangkan. Jadi yang kita install adalah standar system utility yang kita buat sebagai Debian 13 server. Jadi ini saja dipilih, kemudian continue. Jadi sekarang sedang melakukan instalasi software yang sudah kita pilih tadi. Kemudian sudah selesai menginstal software. Kemudian kita install group bootloader Debian 13. Oke, jadi ini perlu ya untuk menginstal group bootloader. Jadi sini pilih yes. Oke, kemudian continue. Kemudian pilih dev_SDA virtual box hard disk. Oke, jangan sampai salah. Kalau salah bisa gagal. Kemudian ini adalah proses finish dari instalasi. Jadi kalau muncul seperti ini, artinya proses instalasinya sudah selesai. Kemudian klik continue. Setelah diklik continue, maka komputer yang kita instalasi akan restart seperti ini. Dia akan memboot ulang OS-nya. Kemudian nanti akan masuk ke Debian 13 server yang sudah kita install. Oke, ini masih proses ya menghidupkan kembali Debian 13 server yang sudah kita install. Nah, ini dia tampilannya. Karena dia server, tampilannya CLI seperti ini ya. Kita masukkan loginnya IT Newbie, kemudian kita ketikkan passwordnya 123456, maka akan masuk ke tampilan command line interface seperti ini atau layar hitam. Kemudian kita coba login sebagai super user. Oke, sudah berhasil juga. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.106. Oke, demikianlah cara instalasi Linux Debian 13 server pada VirtualBox. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.